Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang bepergian untuk berlibur. Tidak ada siapapun di dalam perjalanan ini selain si istri yang bernama Jess dan si suami yang bernama Geralt. Di tengah perjalanan, mereka pun dikejutkan dengan seekor anjing yang ternyata sedang menikmati sebuah bangkai. Tapi Geralt tidak mau ambil pusing dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja disewa untuk beberapa hari. Untuk lokasinya sendiri, villa ini bisa dibilang sangatlah terpencil dan sangat jauh dari perkotaan. Baru saja tiba, Geralt dengan penuh semangat langsung mengajak Jess untuk nempel-nempel saat itu juga. Bahkan mereka pun pergi ke kamar tidur dengan keadaan pintu rumah yang belum ditutup sama sekali. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, Geralt langsung memborgol tangan Jess di kasur sebagai bentuk permainan yang sudah ia rencanakan bersama istrinya. Namun tiba-tiba, si suami malah merasakan nyeri luar biasa di bagian dada sebelah kirinya. Sudah jelas ini adalah sebuah malapetaka untuk Jess sendiri dikarenakan suaminya malah tewas akibat serangan jantung secara mendadak. Apalagi Jess tidak bisa berbuat banyak dengan keadaan tangan yang diborgol keduanya. Dengan kata lain, semua penderitaan Jess akan bermula dari detik ini di tempat ini. Ditambah lagi terlihat gumpalan darah yang mulai berceceran dan keluar dari mulut suaminya. Jujur aja, kalau posisinya seperti ini sih yang bisa dilakukan Jess hanyalah berteriak sekencang-kencangnya. Waktu demi waktu cepat berlalu sampai-sampai hari pun sudah berganti ke sore hari. Dengan posisi handphone yang berada di meja dan sulit dijangkau, tentu saja Jess tidak mungkin untuk bisa menggampainya. Gawatnya hari sebentar lagi menjadi malam yang dimana akan mempersulit keadaan Jess untuk diketahui. Lalu, dari pintu kamar tersebut mulai terlihat sebuah bayangan yang ternyata sosok tersebut adalah anjing yang tadi mereka temui. Namun, anjing itu malah menjilati gumpalan darah milik suaminya dan juga mencabik daging Geralt di depan mata Jess. Dalam situasi seperti ini, tidak ada banyak hal yang bisa dilakukan Jess kecuali mencoba untuk menakut-nakuti anjing tersebut. Sampai suatu ketika, Geralt secara tiba-tiba mulai sadarkan diri dan beranjak dari lantai. Hanya saja hal itu ternyata tidaklah nyata, melainkan cuma pikiran liar yang ada di dalam kepala Jess. Situasi pun menjadi sulit bagi Jess dalam kesendirian yang sunyi dan tertekan secara psikologi. Mau tidak mau, Jess mulai mencoba untuk meraih handphone yang ada di sebelahnya. Tapi tetap saja, seberapapun usaha yang dikeluarkannya, ujung-ujungnya handphone itu tidak tersentuh sama sekali. Lalu, Jess yang merasa haus mulai mencoba untuk meraih segelas air yang berada di atasnya. Akan tetapi, baru saja gelas itu dipegang, ternyata mulutnya Jess tidak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Ya, dengan berat hati, segelas air yang segar itu harus ia letakkan lagi di papan kayu. Singkat cerita, berjam-jam sudah dilewati oleh Jess dengan keadaan tidak berubah sedari awal. Satu-satunya hal yang bisa diperiksa oleh Jess hanyalah papan kayu yang berada di atasnya. Benar saja, di bagian kiri dari papan itu terdapat sebuah kartu yang berhasil diraba oleh Jess. Seketika itu pun ia menekuk kartu itu secara perlahan sampai-sampai membentuk sebuah sedotan. Untung saja kali ini ide cemerlang dari Jess membuahkan hasil dan ia langsung menikmati segelas air tanpa ragu. Ya lumayanlah, dalam kondisi kayak gini segelas air jauh lebih penting daripada semangkuk makanan. Jess yang tidak mau menyia-nyiakan air tersebut langsung menyisakannya untuk diminum pada lain waktu. Sedangkan untuk menghemat tenaganya, ia pun sengaja tidur di kasur ini dalam kondisi kedua tangan yang masih diborgol. Ketika terbangun, Jess pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darah yang ada di pergelangan tangannya sama sekali tidak berjalan dengan baik. Bahkan, tangannya terlihat mulai membengkak dan juga membiru dalam waktu satu malam. Di sisi lain, anjing itu pun masih berada di dalam kamar dan jasad suaminya sudah mulai dikerubungi oleh lalat-lalat. Hampir 12 jam Jess tersiksa seperti ini dan mau gak mau ia mulai meminum sedikit air dari gelas yang disimpannya. Tidak ada pertolongan, tidak ada harapan dan juga tidak ada kepastian.
Jess pun langsung merencanakan sebuah ide yang tidak bisa dipastikan akan berhasil atau tidak. Tapi yang jelas tidak ada waktu lagi bagi Jess untuk terus menghabiskan hari seperti ini. Tubuhnya sendiri semakin lama terasa semakin lemas, yang dimana sangat mungkin untuk mengurangi tingkat fokus pikirannya. Dengan kondisi tangan yang terus membengkak dan juga membiru, Jess nekat untuk membuang sisa air dari satu-satunya gelas yang ia punya. Kemudian ia pun sengaja memecahkan gelas tersebut sampai menjadi potongan beling. Dan mau tidak mau, beling tersebut ia tancapkan ke papan kayu. Hebatnya, ia langsung menggoreskan pergelangan tangannya ke beling tersebut agar membuat darahnya tidak tersumbat dan membeku. Ya, bisa dibayangkan kayak gimana ya rasanya kulit setipis itu digoreskan ke potongan beling yang begitu tajam. Tidak sampai di situ, kondisi tangan yang sudah dipenuhi oleh darah langsung dimanfaatkan oleh Jess untuk meloloskan tangannya dari ikatan borgol. Dengan kata lain, darah segar yang mengucur itu juga sengaja digunakan oleh Jess sebagai pelicin untuk meloloskan diri. Kali ini hanya tangan kirinya yang masihlah terborgol dan ia pun langsung mendorong kasur tersebut untuk mendekati meja. Sudah dipastikan ia bertujuan untuk menggapai handphone yang ada di sebelahnya menggunakan jari-jari dari kakinya. Sialnya, setelah handphone diambil, ternyata handphone tersebut sudahlah kehabisan baterai. Mau tidak mau, ia kembali menggeser kasur itu dan berusaha untuk menggapai kunci borgol yang diletakkan oleh suaminya. Momen paling menegangkannya sih, jangan sampailah kunci itu terjatuh dan terpental dari jangkauan Jess. Usaha demi usaha ia lakukan secara pasti, sampai pada akhirnya borgol itu pun berhasil terlepas. Hal pertama yang dilakukan oleh Jess saat terlepas adalah meminum air keran dan juga membilas tangannya yang sudah dipenuhi darah. Lalu, darah yang terus mengucur dari tangannya itu mulai diperban serapih-rapihnya. Tapi lagi-lagi saat ia baru saja melihat kunci mobil, Jess malah terpingsan secara tiba-tiba. Saat terbangun, hari pun ternyata sudah menjadi malam dan ia melihat jasad suaminya yang sudah tidak berbentuk. Dengan keyakinan yang begitu kuat, ia pun langsung mengambil kunci mobil dan pergi dari tempat yang mengerikan itu. Namun sialnya, Jess yang sudah terlalu lemas membuat dirinya sulit untuk menyetir. Ya, ujung-ujungnya ia pun harus menabrak sebuah pohon dan mengalami benturan yang cukup keras. Tapi beruntungnya ada penghuni sebuah rumah yang menyadari suara benturan itu. Alhasil kedua penghuni itu pun beranjak keluar untuk menolong Jess yang sudah sekarat. Singkat cerita, Jess dibawa ke rumah sakit dan mengalami trauma yang cukup serius di kepalanya. Hanya saja setelah beberapa bulan ia berhasil pulih dengan normal dan menulis seluruh kisahnya ke dalam sebuah buku. Walaupun ia harus sendirian tanpa pendamping dan juga tanpa anak seorang pun, tapi ia tetap bahagia untuk memulai kehidupannya yang sudah mulai membaik. Ya, pada intinya film ini cukup unik dikarenakan hanya berkonsep pada satu latar tempat. Meskipun begitu, jangan sampailah kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal dan membuat sengsara di kemudian harinya. Oke deh guys, mungkin sampai segini aja pembahasan dari film Geralt's Game. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.